Terus dia pelan-pelan nengok gini, set, senyum. Kalau gue buka ini beneran orang, paling gue malu doang nih gitu kan. Iya bener sih. Bener ya paling lihat orang ngeden aja. Jongkok lagi tuh. Iya. Bu, mules. Iya. Dia ngomong, tante jangan gangguin aku ya, aku takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Yo, seperti biasa, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon yang lagi beraktivitas ataupun yang lagi istirahat ya. Ya, kami mau ngingetin lagi buat kamu yang pengen jadi narasumber di PMK, silakan langsung kirim voice note atau sinopsis cerita kamu ke email di bawah ini. Ya, itu dia. Oke, kita mau berbincang lagi malam ini karena kita malam nih dan masih series yang sama di episode sebelumnya. Ini kita udah kedatangan salah satu orang yang tinggal di area yang sering banget muncul di ceritanya PMK daerah Jakarta Timur, yaitu di seputaran Halim. Betul ya, Mas Rizky? Betul. Gitu dia. Berapa judul tuh kita bacain selama 5 tahun ini ya? Ada Halim keluar. Iya, datang dari area Halim ya. Areanya ya, area Halim. Halim. Ya pokoknya Halim dan sekitarnya, ada Kampung Makassar, ada Kebun Pala dan lain-lain gitu. Tapi sebelum ke ceritanya, memang Mas dari kecil udah di sana ya, Mas? Saya lahir di situ. Oh, emang sebegitu apa ya? Bukan dibilang angker ya, tapi punya energi sendiri kah daerah itu atau gimana? Kalau area Halimnya itu sendiri, dia karena memang banyak hutan-hutan ya yang nggak ditebang sama angkatan udara. Jadi memang banyak menyimpan tempat-tempat yang beberapa orang bilang itu angker. Beberapa orang bilang ya emang buat olahraga dan supaya udara kejaga aja. Iya. Tapi memang Pohon-pohon, hutan-hutan. pohon-pohonan ya, gitu ya. ya. Tapi memang menurut cerita orang-orang dan teman-teman gue yang tinggal di area itu, yang anak-anak kolong situ, ya emang bener kejadian itu banyak banget di situ, mulai dari di jalan samping landasan, sampai di dekat lapangan tembak, lapangan bola, itu banyak banget kejadian seperti itu dulu. Oke, Gitu. Tapi malam ini Mas Rizky mau menceritakan pengalaman pribadinya nih. Betul. Silakan Mas Rizky. Iya, jadi ini cerita tentang rumah gue yang ada di sekitaran Halim ya. Itu gue kebetulan udah dari tahun 86 tinggal di situ. Jadi sampai sekarang, sampai punya anak 4 masih tinggal di situ juga. Jadi ini kejadiannya memang gue nggak tahu karena apa, tapi berawal dari ketika rumah itu baru 70% jadi, kita udah tempatin. Jadi belum ada ceilingnya, belum ada ethernetnya, jadi kita bisa ngelihat kuda-kuda rumah tuh. Kuda-kuda rumah. Suatu malam sekitar tahun 87, 88 gue lupa, itu tiba-tiba bokap gue bilang, habis makan langsung masuk kamar ya katanya. Kenapa ya? Udah nurut aja katanya. Karena waktu itu masih pengen nonton TV, gue penasaran, gue nguping di depan apakah ada tamu, apakah ada apa. Terus gue denger bokap gue kok ngomong sendiri gitu kan. Ada apaan sih? Gue ngintip tuh dari atas pintu. Gue naik tuh ke pintu, gue lihat bokap gue lagi ngomong, bener, tapi dengan nada marah. Pergi lu, jangan gangguin keluarga gue katanya. Bokap gue sambil baca doa tuh. Gue lihat di atas kuda-kuda rumah itu ada makhluk kecil botak pakai cawet lagi uncang-uncang kaki begini nih. Gue bilang, kata nyokap gue, udah kak turun tidur. Akhirnya tidurlah gue. Paginya sebelum sekolah gue tanya bokap gue, ya tadi itu apaan yang semalam? Bokap gue sambil ketawa bilang, tuyul katanya. Sambil ketawa, tuyul dari mana datangnya, namanya anak kecil nanya.
ya udahlah pokoknya tuyul, kamu jangan banyak tanya katanya. Nah itu salah satu kejadian awal yang gue alamin di rumah. Berlanjut ketika udah agak gede, karena area belakang rumah tuh masih banyak, sekeliling rumah gue tuh dikelilingin pohon bambu kuning. Bambu kuning di belakang tempat jemuran nyokap gue memang masih tanah ya segala macam, karena rumah juga belum jadi full. Jadi kata nyokap gue, setiap kalau mama mau ngejemurin malam, kan dia nyucinya malam, menjelang subuh dia baru ngejemurin gitu. Terus suka ada perempuan nungguin di bawah pohon bambu dan di bawah pohon kelapa. Dulu masih ada pohon kelapa di situ. Dia nungguin, nggak tahu nungguin nyokap gua selesai, nggak tahu nungguin nyokap gua ketakutan gitu. Ya, pada akhirnya nyokap gua tetap ngejemurin dan selesai dan tutup pintu gitu dan cuek aja gitu. Itu kejadian berikutnya. Jadi berseri lah. Nggak tahu kenapa bokap dan nyokap gua cukup bisa berani dan ceritain ke gua gitu. Berikutnya adalah ketika tukang sayur yang biasa pulang jam 3 pagi, keluar jam 3 pagi, jam 2 pagi lewat depan rumah gua. Pas nyokap gua belanja, "Ibu, semalam ngapain duduk di depan rumah?" Habis duduk jalan-jalan keliling katanya. Lah, kata ibu saya, "Bu, saya semalam meriang," katanya. "Saya nggak kemana-mana, dalam rumah." Loh, bukan ibu? Ya bukan, katanya. Tukang sayur tuh bolak-balik ke situ. Jadi sampai di era gue SMP selesai di situ. Di SD sampai di situ aja. Kemudian pas gue SMP itu gue nggak tahu kenapa waktu itu gue ketemu seorang temen lah ya yang bilang, "Ki, apaan mas? Kayaknya di badan kamu tuh ada yang ketahan deh," katanya. "Apa?" Sini saya bukain dia bilang gitu. Rupanya yang dia buka adalah kuncian bokap gue. Hah? Kuncian? Jadi rupanya gue dikunci supaya gue nggak ngelihat. Sama bokap. Pas dibuka sama dia, terus konyong-konyong kelihatan tuh macam-macam di depan gue pingsan. Itu lu masih sekolah, Mas? SMP kelas 3. Teman lu yang tadi itu tentara marinir. Oh. Kan rumah gue dekat komplek angkatan laut juga. Jatuhnya dia berarti kayak apa ya? Kayak om atau apa? Kayak karena gue sering main di area situ, jadi gue kenal lah, sering main sama mereka gitu. Terus dibukain sama dia, penjaga rumah jenderal lah. Marinir. Nih tak bukain katanya, tak bukain. Buka apa sih mas? Baru gue buka, buah, pingsan langsung. Yang gue inget ya, itu ada monyet gede. Ada ibu-ibu gendong anak, tapi anaknya darah kayak gendong janin gitu. Itu ya, abis itu ya blek udah pingsan. Dibangunin, mungkin dia juga takut kali ya. Bangun dikasih wangi-wangian gitu. "Mas, tadi apaan mas? Kamu ngelihat apa?" "Masih ngelihat enggak sekarang?" "Masih mas, cuma udah agak jauh. Tadi bener-bener di depan muka gue nongolnya." Bluk, terus langsung, ya Allah, apaan yang gue lihat? Nah sejak saat itu gue diajarin sama dia dan gue pulang. Ya, tadi aku main ke sana dibukain. Bokap gue ketawa. "Kamu lihat apa?" Habis itu lihat monyet gede sama ibu-ibu pakai gendong darah. "Oh, ya udah. Mau ditutup lagi enggak?" katanya. "Gak usah deh, biarin aja," gue bilang gitu. Kan lagi diajarin juga untuk ngontrol kan, daripada gua dibikin gatal terus tiba-tiba kebuka setrika kaget lagi gitu kan. Benar. Jadi akhirnya ya udahlah nggak apa-apa. Sementara ini kita lagi latihan juga. Akhirnya gue dilatih lah sama si marinir itu, dan gua nggak pernah ngerasa bahwa nih gua bisa ini enggak. Nah semenjak saat itu mulai tambah akrab lagi lah gua sama hal-hal seperti itu gitu. Tapi memang akhirnya bisa kontrol kapan gua bisa lihat, kapan gua nggak mau ngelihat, bisa kontrol seperti itu. Nah beranjak ketika masih kelas 3 SMP juga, bokap gue itu pengurus RW dan pengurus RT lah ya. Dia suka nongkrong sampai malam, entah ronda entah ngapain. Suatu hari dia pulang dari tempat nongkrongan dia, nggak jauh lah dari rumah, sekitar 300 meter.
Dari jauh dia ngelihat ada orang lagi ngintip-ngintip kamar nyokap gue. Ini orang beneran nih. Nggak tahu kata bokap gue. Cuma dia dari jauh dia ngeliat ada orang ngintipin. Naluri ya laki lah, ada orang ngintipin kamar istrinya, dia akan jalan cepet-cepet gitu kan. Dia jalan makin deketnya orang tetap ada di situ, bolak-balik depan kamar. Ketika momen dia harusnya tabrakan dengan orang itu dan nangkep orang itu nggak ada. Itu bokap karena dalam keadaan habis setengah lari, deg-degan, buka kunci itu nggak bisa masuk tuh kunci. Klotak, nggak masuk karena mungkin udah panik gitu kan. Iya. Ketok-ketok itu dibukain sama nyokap gua. Ada apaan katanya. Udah, masuk dulu katanya, masuk dulu. Jangan ditanya dulu. Udah masuk baru cerita bahwa ada orang ngintip di situ di depan kamar. Terus dia suka lagi jalan gitu, harusnya tabrakan sama ayah katanya. Tapi habis itu dia harusnya tabrakan itu hilang. Jadi ada semacam celah, ada batang kayu, batang kelapa dan pohon bambu kuning sebelah sininya. Jadi ini rumah, ini orang di sini nih. Bokap gue lewat sini, harusnya di sini bisa tabrakan. Di antara pohon bambu kuning dan pohon kelapa dia hilang. Itu panik. Nah habis itu baru nyokap gue cerita. Iya, kadang-kadang mama juga ngerasa bahwa di pintu suka ada yang ngintip, terus mainin pintu geser gitu, srek gitu. Nah habis itu udah tuh gue, karena mungkin gue udah belajar kayak gitu, gue bersihin sendiri lah akhirnya tempat itu sampai akhirnya aman. Kemudian berlanjut ketika gue mulai punya anak. Sebelum punya anak masih SMA lah, rumah gue direnovasi. Ada tukang yang nginep di kamar gue di atas. Kamar gue belum jadi bener-bener, masih beneran 60% lah. Nggak ada pintunya, nggak ada apanya. Ada tukang yang juga kebetulan saudara. Suatu malam dia tidur di lantai 2 itu disabet pakai sejadah. Sekali jebret. Nah, dia bangun, sejadah jatuh nih, disangkutin lagi di atas. Tidur lagi, jebret. Bangun, disangkutin lagi di atas sama dia. Terakhir jebret, digelarin sejadah, rupanya belum sholat. Disuruh sholat. Seakan disuruh. Akhirnya dia buru-buru ke bawah, dia wudhu, dia sholat. Iya, aing sholat katanya. Sholat habis itu udah. Nah kebetulan mungkin itu yang sering gue lihat juga. Di situ ibu itu yang sering nyamar jadi nyokap gua ini setelah renovasi ya, di atas tuh ada tempat jemuran. Ya setiap jam 2, jam 3 karena gue SMA suka begadang juga. Mah ngapain malam-malam? Diem gitu kan, jalan gitu. Paling mau ngejemurin gitu kan. Ya udah gue tidur lagi aja. Mah nggak nengok. Gue keluar ke tempat jemuran nggak balik-balik. Gue tengok nggak ada siapa-siapa. Bodo amat, udah gue tidur lagi gitu. Tidur. Nah itu kemudian stop sampai di situ. Pengalaman gue setelah itu banyakan di luar rumah dan dengan eksplorasi gue. Kemudian ketika gue punya anak, ini yang paling parah sebetulnya, karena sampai anak gue kurus. Sampai anak gue nggak mau tidur di kamar bareng gue, milih tidur sama neneknya di bawah. Jadi pada waktu itu anak gua umur 2-3 tahun lah, gue lupa. Dia tiba-tiba malam tuh bangun tantrum. Teriak, "Wah. Kenapa, Dek? Kenapa?" Itu ada kepala di bawah meja, kan betul-betul ada meja seperti ini di rumah gua. Ada kepala muncul di bawah sini. Langsung teriak, nangis, kejer, kayak hampir kejang gitu ya. Gue bawa ke bawah, tidurnya di bawah sama neneknya sampai setelah saat itu dia udah nggak mau tidur di atas lagi bareng gua. Badannya panas, bolak-balik rumah sakit, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya gua tanya, dan kebetulan pada waktu itu gua sudah diruqyah. Waktu kuliah gua sempat diruqyah dan sempat udah gua nggak aware lagi dengan yang begituan. Kenapa, Dek? Aku takut ya, di atas di kamar itu ada tante merah. Tante merah gimana maksudnya, Dek? Iya, tante merah ngetawain aku di atas lemari sama di kolong meja. Masih ada sampai sekarang. Kalau aku ke atas sama bunda, dia masih ada di atas lemari.
Wah, gue bingung juga. Sedangkan gue udah dibersihin gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Pada akhirnya ya udah gue coba baca-baca buku lagi, cari pengetahuan baru bagaimana sih cara yang untuk ngusir ini. Setelah 6 bulan lebih, pada akhirnya gue bilang sama anak gue, Dek, ayo kita ke atas, tunjukin di mana si tante merahnya itu ya di atas itu, ditunjuk sama dia. Itu ya di situ. Udah, dia baca bismillah 3 kali. Bilang, tante jangan gangguin aku takut gitu. Dia ngomong, tante jangan gangguin aku ya, aku takut gitu ya. Setelah itu udah nggak gangguin lagi. Dan anak gue sembuh. Udah akhirnya mau tidur sama kita lagi, sama gue sama istri lagi. Itu sembuh. Terus udah tuh itu berlangsung selama 6 bulan lebih tuh. Berulang-ulang kayak gitu. Tapi pada akhirnya di ujungnya tadi gue bisa, ya gue bantuin doa juga, bokap gue juga bantuin doa, nyokap gue bantuin doa. Tapi yang gue jadiin tokoh utamanya untuk ngusir adalah si anak ini, supaya si anak ini nggak jadi takutan juga gitu. Oke, setelah itu kemudian ya nggak berhenti di situ. Terus anak gue yang nomor 3 ini, anak cewek gue nomor 4 kebetulan. Anak gue yang nomor 3 itu suatu malam manggil gue, ya temenin aku dong, aku takut, abang udah tidur semuanya, kan laki-laki beda kamar sama kita. Oh ya udah, datanglah gue ke kamarnya. Dia tidur, gue juga mau tidur nih, karena tuh kamar pakai AC, jadi dia harus rapat pintunya. Gue tidur, baru menjelang pules, brak, krek, gue bangun, tutup paling angin, gue ganjel pintunya, jebret. Baru mau tidur bunyi lagi, krek, jadi brak. Gue kesel, gue kunci. Gue mau tidur lagi, bunyi lagi. Tapi sekarang ada yang duduk di depan pintu. Badannya itu seukuran anak gue yang nomor 3. Gue baru mau panggil anak gue, jangan begitu, udah tidur udah malam gitu kan. Gue tengok anak gue masih komplit, 3-3-nya tidur. Gue bilang, aduh apalagi nih. Terus gue bilang, berhenti, kalau enggak gue usir lu. Gitu gue. Nah gue tuh deg-degan juga tuh, takut juga, mau ngapain lagi ya, gue udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih gitu kan. Terus dia pelan-pelan nengok gini, set, senyumnya nggak pakai emosi, senyumnya nggak berasa lah, senyum yang nggak pakai emosi gitu kan. Terus pelan-pelan disperse, hilang. Nah gitu, jangan gangguin gue mau tidur, besok gue kerja, gue bilang gitu. Udah habis itu gue tidur, pagi udah gak ada gangguan lagi. Itu di atas tuh. Lanjut nggak? Masih banyak nih. Banyak banget ya di rumah. Kemudian pas pandemi. Oh dia makin kesini nih ya. Makin kesini. Gue coba bikin urutan ya. Iya. Pas pandemi itu gue tidur di luar. Gue kena COVID pertama di rumah itu. Yang tahu itu COVID, sebetulnya nyokap gue udah kena duluan, tapi kita nggak pernah klaim itu COVID. Gitu ya, karena belum ada rame-rame gitu biar kan. Mentalnya juga nggak. Iya drop. Gitu kan. Gue tidur di luar. Kebetulan rumah gue tuh ada TK. TK ini adalah bekas tempat jemuran nyokap gue dulu, zaman rumah belum renovasi. TK ada bekas bambu kuning tuh udah kita buang semua lah ya. Udah jadi TK gitu. Gue tidur di situ. Jadi satu malam, karena ini baru awal-awal, jadi orang-orang masih ada aktivitas normal di luar selain gue, karena gue yang harus diisolasi gitu. Gue tidur awal, tidur jam 7 jam 8 lah ya tidur. Terus gue kebangun dengan ada ibu-ibu di depan TK itu berdiri. Gue bangun, iya bu, kenapa? Dan itu manusia. Ya bu, kenapa? Menurut gue manusia ya, pandangan gue. Oh, mau numpang pipis, karena ada TK. Biasa di depan gue lapangan itu banyak ada orang senam. Kalau numpang pipisnya ke rumah gue, ke TK itu ada WC di situ. Ya udah bu, masuk aja. Padahal itu ibu nggak ngomong apa-apa. Gue aja yang nyautin tuh. Oh, mau pipis, mau ke WC. Ya udah bu, silakan. Gue sambil duduk di kasur gitu, agak jauh. Udah masuk, gue melek tuh, gue duduk begini aja. Kok kayak ada yang aneh gitu kan. Udah setengah jam nggak keluar.
Terus gue berdiri, gue lihat keluar masih gelap ternyata. Karena gue pikir udah pagi, karena gue tidur udah awal tuh kan, dari jam 7 gue udah tidur kan. Masih gelap, gue ambil handphone gue yang di cas di sebelah sana, gue ambil. Jam 2 pagi. Anjir. Oke, gue bilang, gue tungguin nih. Setengah jam lebih nggak keluar-keluar tuh ibu-ibu. Nggak ada suaranya juga. Gue teriak lagi, Bu, mules, nggak keluar-keluar. Gue bilang, nggak nyaut gitu kan. Sembeli. Pas gue bilang, Bentar. Bawel bang. Nggak tahu beneran ya. Kenapa bang? kalau ada suaranya mungkin gue Iya. isi ya, cuman Bu, nggak nyaut nih. Gue ambil gue ambil sapu, pegangnya gitu. Kalau gue buka ini beneran orang, paling gue malu doang nih gitu kan. Iya bener sih. Bener ya paling lihat orang ngeden aja. Jongkok lagi tuh. Iya. Bu, mules. Iya. Gak tuh bener sebeli. Disautin sama dia. Gue buka tuh karena memang tutupnya cuma hordeng doang kan, karena rumah WC sederhana gitu kan, memang buat anak-anak TK. Lo pipis di situ. Gue sibak begini. Bu, kosong. Udah habis itu gue lempar tuh sapu. Gue tidur lagi udah. Ada aja gue bilang. Ada aja. Nah, itu kejadian yang terakhir pas pandemi. Nah, pas foto ini sebetulnya agak mundur lagi dikit. Ini sebelum pandemi. Ada satu foto yang gue ambil nggak sengaja ketika waktu itu temen gue ngajak gue nongkrong udah malam. Karena suami takut istri ya. Motor udah masuk. Ini boleh di-share nggak sih fotonya nanti? Boleh ya, nanti share. ditampilin nanti. Bang, lu nongkrong kagak di WhatsApp tuh? Gua nggak jawab apa-apa, gua foto aja tuh. Motor gua udah masuk, jebret. Gua kirim. Gila, bapak banget nih. Motor gue udah masuk. Motornya udah masuk. Motor gue udah masuk. Udah nggak bisa keluar lagi udah itu. Udah nggak bisa Kalau keluar masih lagi mau udah. nongkrong, motor nggak boleh masuk, harus Bener. yang jauh. Bener. Motor udah masuk. Iya. Aduh, Motor gua udah masuk, gua kirim. Terus sebetulnya habis itu gua nggak apa-apa. Mungkin teman gua juga nggak terlalu apa-apa gitu kan. Besoknya pas gua handphone gua penuh gitu kan, gua lagi sortir foto gitu kan. Ini ada apaan ini? Pas gua di spionnya, gua nggak akan bilang ini apa karena gua nggak mau mensugesti orang ngasih bayangan ke dia apa. Jadi gua bebasin ketika gua posting di Instagram. Gua bilang ini terserah lu mau bilang ini apa. Mau lu bilang ini bukan penampakan pun nggak apa-apa sebetulnya. Tapi ya orang-orang, ya gue tahu gue punya persepsi sendiri bahwa ini foto apa gitu. Tapi gue nggak pernah mau bilang bahwa ini A nih, ini B nih. Terserah aja orang bebas mau ngomong apa gitu kan. Fotonya tuh ada di spion gue sama di cermin gitu. Kok konsisten gitu. Kalau emang ternyata kotor, ada yang bilang misal, Bang itu paling kotor kok spion lu. Ya udah nggak apa-apa. Gua nggak mau maksa orang untuk percaya bahwa itu penampakan atau bukan gitu loh. Iya. Ada yang bilang, Bang ini setan A, Bang ini setan B, Bang tuh sebelah sini ada lagi Bang. Iya ada. Saya bilang jadi bebas-bebas aja gitu. Jadi itu kejadian yang sebelum pandemi. Nah seminggu lalu baru kejadian seminggu lalu itu gue kebetulan punya penyakit punggung yang gue harus tidur di tempat kasur yang rata. Yeah. Nah, itu gue tidurlah gue di TK itu lagi gitu kan. Malam itu gue ngimpi lampu mati misalnya, ngimpi itu gue lagi ada di sekeliling orang-orang mati yang lagi ngejar-ngejar gue, bukan zombie, bukan. Pokoknya kayak makhluk apa gitu, hitam badannya kayak gosong gitu ngejar-ngejar gue. Itu bangunnya adalah ketika gue berhasil masuk sebuah loteng yang di atasnya ada nyokap gue. Mah jangan tutup dulu, Gue pas gue masuk, jebret gue bangun. Pas gue bangun, tepat di lokasi foto yang tadi gue unjukin, itu ada figur hitam, gue nggak jelas itu apa. Itu gue dalam sekejap bangun, gue bawa apapun yang bisa gue pegang, gue kejar. Ini posisi berarti udah sadar nih? Udah sadar, gue bangun. Tepat di depan kamar mandi. Kan tadi motor itu parkir depan kamar mandi kan. Iya.
Gue kejar 2 langkah 3 langkah hilang masuk. Slup. Gue bilang apa lagi nih, gue bilang udahlah. Akhirnya gue taruh, gue nyalain lampu, gue tidur. Jadi tidur dalam keadaan lampu nyala akhirnya. Udah gue tidur. Akhirnya gue cerita sama istri gue, apa lagi sih lu katanya, ada aja ceritanya gitu. Ya mau gimana, gue mau cerita sama siapa lagi kalau bukan sama lu gitu kan. Iya benar juga sih. Ya kira ya itu kejadian seminggu lalu lah gitu. Itu di rumah tuh ya. Iya. Belum kalau lagi eksplorasi. Oh, lu sering ya bang ya? Iya, gue konten juga sebetulnya Oh, konten-konten YouTube bang. di YouTube ya. Oh, apa namanya? Fenomena Astral. Oh. Fenomena Astral. Itu sendiri berarti channel Sendiri, dikelola kelola sendiri dan jalannya juga sendiri, masuknya sendiri juga. Nah, ini yang benar-benar explore ya. Wani ini. Wah. Karena udah kebiasaan lihat jadinya takut sih bang, takut. Yang paling parah, yang paling diinget di mana nih? Iya pas lagi explore deh, Dimas. yang paling parah. Di Cibubur, karena itu ada penampakan yang ketangkap kamera lama. Cibubur mananya? Di sekarang ada rumah terbengkalai gitulah ya. Oh. Rumahnya itu penuh dengan ornamen-ornamen Jawa. Kita bilangnya kalau anak-anak konten itu bilangnya rumah keraton. Tapi gua nggak bilang tuh rumah keraton, rumah terbengkalai di Cibubur aja gue bilangnya. Jadi ketika gua rekod pertama kali itu nggak ada apa-apa. Dan gue punya komitmen kalau walaupun di depan gue muncul kuntilanak, tapi di kamera gue nggak nangkep, gue tetap bilang nggak ada. Oke. Karena gue nggak bisa buktiin. Iya. Kayak harus masuk ke kamera nih. Kalau nggak nongol, gue nggak bisa buktiin. Mau gue lihat sejelas apapun dengan mata gue depan gue, kalau di kamera nggak nongol, gue nggak akan bilang itu ada. Oke. Jadi beres lah, dari rekaman aman tuh pas pertama kali record. Yang kedua gue live. Nah pas live inilah yang muncul. Oh iya. Iya, jadi di belakang gua itu ada jendela. Gua lagi, woi, biasalah kalau lagi live gitu kan. Gua lihat pakai handphone kan, gua di kamera depan terus belakang. Ini apaan nih di belakang gue? Gua nggak berani nengok, gua lihat dari kamera aja. Guys, itu apaan di belakang gua? Pas kalau akhirnya di belakang kuping gua sebelah kiri. Guys, itu apaan? Jadi awalnya nggak jelas gitu. Lama-lama ngewujud. Gue nggak bilang itu apa juga. Gue terbiasa untuk nggak bilang itu apa. Nggak mensugesti orang gitu loh. Gue kebiasaan kayak gitu. Terserah lu ya, itu apaan terserah lu. Gue nggak akan bilang itu apa, terserah lu aja. Itu bayangan di belakang awalnya nggak jelas. Lama-lama pelan-pelan lama-lama jelas. Lihat poci di sebelah sana. Oh, Allahu Akbar. Guys, lihat belakang gua tuh, sebelah kanan gua, di bawah kuping gua, di bawah kuping gua ada bayangan apa nih tuh? Guys, anjay, itu di bawah kuping gua sebelah kiri, guys, gua nggak bisa bergerak, anjay, tahan, jangan silu, jangan, tahan, aduh. Di belakang gue guys, makin jelas, halu, ya selalu dah, kata Ripan gue halu, ya halu pan, tapi buat teman-teman yang IndiHome, coba diperhatikan yang di bawah kuping gue tuh apa sebelah kanan. Terserah lu dah lu mau bilang itu apa. Yang mau bilang halu juga gak apa-apa gue bilang. Tapi ini ada buktinya di kamera, gue gak bohong gue bilang gitu. Kecuali gue bilang wah ada kuntilanak tapi di kamera gak ada, kan gue gak bohong kalau gitu jadinya. Nah itu yang paling serem. Tapi itu yang dalam konteks penampakan ya. Coba dalam konteks yang gue gak berani lama-lama itu di Depok. Rumah juga atau apa? Rumah tua. Di sebelahnya tuh ada kayak hanggar yang dijadiin pabrik aki. Pabrik aki, jadi udah nggak kebake juga. Itu nggak penampakannya nggak kena tangkap kamera, tapi ada fenomena. Gua ngelihat ada sesuatu yang gelantungan di atas hanggarnya itu, di atas atapnya tinggi banget itu bang. Itu kalau di kamera cuma ada besi behel panjang goyang-goyang ngek. Besinya goyang juga. Kan iya besi yang kayak besi behel lah di atas itu. Kayak hook gitu ya, terus ngek. Kalau gue ngeliat ada yang goyangin di pandangan mata gue.
Tapi di kamera cuma ada besi itu yang goyang-goyang. Ya gue nggak bilang sama teman-teman yang di konten gue tuh, gue nggak bilang bahwa guys ada apa nih? ada si ini lagi goyang-goyang lagi gelantung. Gue nggak bilang gitu. Guys itu apaan tuh goyang-goyang? Gue pasti bilang gitu. Itu 2 tempat itu yang menurut gue serem banget ya. berkesan lah. Itu yang pertama tadi yang rumah dengan ornamen Jawa itu kan lu live tuh. Videonya ada berarti? Ada di YouTube gue. Oh, bentar kita tampilin boleh ya. Boleh, tampilin aja ya. Boleh gitu ada. Jadi memang karena dari kecil sih ya, karena dan gue juga nggak berani bilang gue indigo, nggak berani bilang gue bisa ngelihat, nggak. Tapi kebetulan memang ada di situ, ya gue bilang apa adanya gitu. Oke. Jadi gue nggak mau mengada-ngada gitu. Nanti kita lihat off air penasaran gue. Oke. Wah, banyak banget ya pengalamannya Mas Rizky ya. Iya. Mas Rizky, makasih banyak udah mampir ke PMK. Thank you so much. Sukses terus buat channelnya Fenomena Astral ya. Silakan nih kalau buat teman Kliwon yang pengen subscribe, monggo. Siap. Kita cantumin di deskripsi juga ya nanti ya. Ya. Waduh, makasih banyak. Siap. Oke, kita ketemu lagi di perbincangan malam Kliwon berikutnya, guys. Dadah.